Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS setanah air, di mana saja berada. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita simak informasi terbaru terkait dengan keterangan resmi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani terkait kenaikan gaji guru tahun 2025. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Keterangan terkait kenaikan gaji guru di tahun 2025 tahun depan disampaikan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam konferensi pers RAPBN tahun 2025 yang dilaksanakan 16 Agustus yang lalu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari Bapak Ibu ikuti informasinya sampai selesai. Dalam agenda tersebut, Menteri Keuangan menjelaskan beberapa rancangan anggaran serta alokasinya yang akan dilaksanakan di tahun 2025, termasuk menjelaskan program unggulan yang akan mulai diterapkan di tahun 2025 atau saat Presiden terpilih mulai menjabat. Anggaran tematik 2025 mendukung agenda prioritas pembangunan. Pertama, pendidikan sebesar 722,6 triliun yang akan dialokasikan untuk pertama, peningkatan akses dan kualitas pendidikan mulai dari PIP, KIP kuliah, BOS, BOP PAUD, beasiswa LPDP. Kemudian, pemberian makanan bergizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan. Berikutnya, penguatan link and match dengan pasar kerja, vokasi, dan sertifikasi. Seterusnya, infrastruktur sebesar 400,3 triliun yang akan dialokasikan untuk pertama, pembangunan infrastruktur pertanian, jaringan irigasi dan bendungan, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, mendukung infrastruktur keberlanjutan IKN dan transformasi ekonomi, konektivitas hilirisasi pangan dan energi, seterusnya penyediaan rumah murah bersanitasi baik. Kemudian hukum dan hankam sebesar 382,3 triliun. Ini juga dialokasikan untuk modernisasi alutsista, almatsus, alpal hankam, kemudian penguatan TIK dari ancaman siber, seterusnya dukungan kemampuan industri strategis, berikutnya pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam. Berikutnya yaitu mengenai ketahanan pangan sebesar 124,4 triliun yang dialokasikan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, kemudian penguatan sarpras dan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk dan bantuan benih. Seterusnya lumbung pangan dan peningkatan akses pembiayaan petani, penguatan kecukupan pangan nasional. Kesehatan sebesar 197,8 triliun yang dialokasikan untuk upaya promotor ada preventif, percepatan penurunan stunting, dan penurunan kasus TBC. Berikutnya, pembangunan RS berkualitas, efektivitas, program JKN, dana pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan teknologi, dan kemandirian farmasi. Berikutnya, perlindungan sosial sebesar 504,7 triliun. Ini juga dialokasikan untuk pertama, melanjutkan Perlinsos PKH, Kartu Sembako, PP KIP Kuliah, kemudian sinergi dan integrasi Perlinsos dengan Kartu Kesejahteraan, seterusnya penguatan Perlinsos sepanjang hayat, berikutnya penguatan graduasi dari kemiskinan, pemberdayaan masyarakat miskin, dan rentan miskin. Dari rincian APBN, RAPBN tahun 2025, kita fokuskan untuk pembahasan dana pendidikan yang sebelumnya telah dijabarkan juga oleh Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek. Kemudian bagaimana dengan kabar adanya kenaikan gaji PNS termasuk guru di tahun 2025? Nah, begini beritanya Bapak Ibu ya. Dalam kesempatan konferensi pers tersebut juga membuka ruang diskusi atau tanya jawab bagi wartawan yang hadir.
topik berkaitan dengan kenaikan gaji PNS juga turut dipertanyakan oleh para wartawan, apakah sudah masuk dalam RAPBN atau belum untuk wacana kenaikan gaji ini. Kemudian dijawab oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia berkaitan dengan RAPBN tahun 2025 merupakan RAPBN transisi dari presiden saat ini dan presiden terpilih yang akan mulai menjabat mulai Oktober 2024 mendatang. Yang mana dalam penyusunan RAPBN 2025 ini, pemerintah saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah yang akan menjabat nantinya. Beliau juga memberikan keterangan bahwa untuk kenaikan gaji PNS tahun 2025 bukan kewenangannya untuk menjawab dan memberikan konfirmasi. Karena mungkin saja bukan Bu Sri Mulyani lagi yang nantinya akan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun, kabar kenaikan gaji PNS ini sudah disampaikan oleh berbagai pihak, mulai dari dalam pidato Presiden Jokowi, keterangan dari Menko Erlangga Hartarto, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi harapannya menjadi kabar bahagia ke depannya. Berkaitan dengan kenaikan gaji para PNS, termasuk juga para guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Itulah ulasan tentang informasi terbaru, keterangan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait kenaikan gaji guru tahun 2025. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.